Ini bukan maunya saya ya, tapi kan di survei pernah ada. Kemudian waktu Panji juga stand up itu dilempar ke penonton, nama ini muncul Bahlil. Nanti kalau Bang Pangi melihat nih, kayaknya nggak bakalan direshuffle sampai selesai masa Prabowo ya. Makanya memang dalam kabinet itu ada afirmasinya gini, ada yang keterwakilan Indonesia Timur waktu itu kan Iya, Papua, iya, termasuk apa namanya Menteri HAM kita ini, iya, Natulus Pigai iya, kan, itu kan keterwakilan daerah. iya, Mungkin di Papua Pigai udah orang yang paling top lah gitu. iya, Tapi kan ketika di sini kan dibully-bully orang. Saya juga nggak tega tuh sama iya, Pigai dibully gitu kan. Tapi dia orangnya demokratis, dia nggak pernah loh melaporkan iya. sampai diwajahkan kayak monyet gitu ini dan Mm. seterusnya. Saya tuh bilang ini jahat juga, nggak boleh gitu. Ya, Itu rasis itu. ya kalau itu saya juga nggak setuju tuh. Saya nggak Kalau udah setuju. marah kepada Ya, badan, ya fisik, itu udah saya keterlaluan kan. nggak setuju. Itu betul-betul penghinaan kan. Penghinaan itu Ya. nggak boleh. Nah, itu sampai segitunya. Cuma kan kita paham bahwa beliau adalah keterwakilan menteri dari Tapi beliau Papua. juga ngasih bahan sih buat netizen. Itu soal pacar katanya. Saya punya pacar, saya nggak ada istri tapi punya pacar kan. Ya itu Kalau nggak salah 3 ya. tiga Itu ya. pacarnya gitu kan. Nah itu kan ya itulah dia mungkin kan nothing tulus berarti kan orang jujur apa Jujur apa adanya. adanya. Jadi Atau mungkin nah, motivasi kaum ya, jomblo kali ya, ya. ya. Maksudnya. Kemudian ada juga menteri itu yang direct man and direct place-nya itu Iya, profesional ya kan second kabinet. iya. Betul-betul orang yang ahli, Hmm. punya kompetensi, punya kapasitas, punya jam terbang, mampu mengatasi masalah, bisa memberikan harapan, mampu membantu presiden mewujudkan cita-cita dan mimpinya. Iya. Dan menteri ini bukan dari partai, bukan karena keterwakilan wilayah, bukan karena keterwakilan perempuan. Itu murni second kabinet, kabinet profesional. Nah itu yang sering kali di otak-atik gitu. Padahal itu yang harusnya dipertahankan. Karena itu genuine itu sebenarnya. Ada juga menteri keterwakilan perempuan. Ada juga menteri dari keterwakilan partai politik. Jadi dia ditempatkan oleh partai meskipun dia bodoh gitu. Hmm. Ada juga begitu. Jadi hanya itu power sharing karena itu adalah jatah partai. Nah mestinya partai Prabowo bilang, lu orang lu kader lu nggak becus nggak benar sih. Buat gua susah aja, lu kirim yang baru lagi deh. Tapi dari partai dulu lagi kan nggak masalah. Iya. Tanpa mengurangi jumlah kursi mereka. Karena kekuasaan itu adalah power sharing. Kekuasaan itu adalah who gets what, where, and how. Kekuasaan itu untuk mendapatkan kursi, orang menang dalam pemilu ya untuk mendapatkan kursi. Kursi menteri, kursi DPR, itu tujuan partai. Partai itu tujuan berkuasa. Wajar dong mereka dapat menteri ketika menang, itu nggak masalah. Namanya rampasan perang. Tapi orangnya nggak benar. Masa dipertahankan terus? Akhirnya jadi beban bagi presiden. Kalau seandainya orangnya ketua umum partai. Nah itu lagi hak prerogatif lagi kan. Dia ketua umum partai, menurut saya hampir mustahil. Kecuali dia selesai ketua umum partainya, baru menterinya selesai. Kalau menterinya selesai, ketua umumnya nggak selesai, itu nggak mungkin dalam politik saya. Ini feodalisme di Indonesia ini. Patron klien nggak mungkin terjadi. Menurut keyakinan saya. Iya. Dia kalau ingin diresapel, ketua umumnya selesai dulu, baru bisa diresapel. Maka kalau disebut nama-nama yang tadi, menurut saya resapelnya Belandanya masih jauh.